Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali pun. Selamat siang semuanya. Siang. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik semuanya. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pengembangan pribadi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Diratna Bazulina. Saya dari kelas MI 12A. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan diri. Saya akan membahas tentang kepribadian dan pengembangan kepribadian, faktor penghambat kepribadian, sikap dan perilaku positif dan negatif dalam kepribadian, teknik pengukuran karakter kepribadian, dan mempertahankan rasa percaya diri. Langsung saja kita masuk ke kepribadian dan pengembangan kepribadian. Kepribadian sendiri adalah tentang diri pribadi seseorang secara keseluruhan. Kepribadian adalah suatu hal yang unik pada diri kita masing-masing, dan kepribadian mempunyai sifat umum dan unik meskipun secara individual berbeda. Perkembangan kepribadian merupakan hasil atau produk lingkungan sosial budaya yang meliputi: yang pertama itu peran orang tua, dan yang kedua peran anggota, ketiga peran sosial budaya, dan yang keempat pengaruh kemampuan motorik. Sehingga ada fase-fase pengembangan kepribadian. Yang pertama masa bayi, masa kita di mana kita baru dilahirkan, dan masa anak-anak di mana masa itu kita baru tumbuh untuk menjadi ke masa yang dewasa. Selanjutnya ada faktor penghambat kepribadian. Faktor dari dalam diri kita tidak mempunyai tujuan hidup yang jelas. Dan tentu sekali jika kita tidak mempunyai tujuan hidup yang jelas, itu akan menghambat kepribadian dalam diri kita. Itu. Selanjutnya kurangnya motivasi dalam hidup. Kurangnya motivasi dalam hidup itu selanjutnya faktor usia, dan selanjutnya mempunyai problema atau masalah, tidak percaya diri, kurang kreatif, tidak mudah bersyukur, mudah menyerah. Faktor dari luar kita, faktor tradisi budaya. Selanjutnya faktor pertambahan usia, faktor pengaruh perkembangan zaman, dan faktor pengaruh perubahan situasi yang tiba-tiba. Selanjutnya sikap dan perilaku dan positif dan negatif dalam kepribadian. Yang pertama sifat positif, merupakan wujud nyata dari intensitas perasaan yang memperhatikan hal-hal positif dan menyatakan sifat yang positif. Usaha yang dapat dilakukan untuk menuju sifat positif yaitu tumbuhkan pada diri kita sendiri suatu motif yang kuat. Selalu mengingatkan diri pada suatu yang positif akan diperoleh dari kebiasaan baru. Jangan biarkan perkecualian sebelum kebiasaan baru mengakar di kehidupan pribadi. Berlatih dan berlatih terus dalam setiap kesempatan tanpa rasa jenuh dan bosan. Selanjutnya sifat negatif. Sifat negatif dihindari karena hal ini mengarahkan seseorang pada kesulitan dan kegagalan. Untuk menghilangkan sifat negatif ini adalah belajar mengenali sifat kita sendiri. Nah, di mana sifat kita yang jelek itu kita harus buang. Selalu jujur kepada setiap orang. Jika kita jujur, maka sifat negatif itu akan hilang dari diri kita. Mengakui sifat negatif yang sudah dilakukan. Selanjutnya ada teknik pengukuran karakter kepribadian. Yang pertama itu teknik perbandingan fisik. Teknik yang paling awal adalah yang masih menggunakan sikap terhadap objek tertentu. Dan selanjutnya teknik skala jarak sosial. Selanjutnya
Pertahankan rasa percaya diri. Apa yang harus kita lakukan supaya pede? Yang pertama, peduli akan penampilan. Yang kedua, berikan senyuman tulus. Selanjutnya, perhatikan orang lain. Jangan ketinggalan zaman, luaskan pergaulan. Demikian presentasi dari saya.